Kalau kita berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan, dan ternyata berjumpa dengan kemustahilan, justru dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara, kita berada di dalam jalan yang tepat untuk kita melihat intervensi ilahi, mujizat terjadi. Ketika kita menjumpai hal-hal yang tidak mungkin dan kita lewati, padahal kita sedang berjalan dalam rencana kehendak Tuhan, justru disitulah tempat yang tepat, jalan yang tepat untuk kita mengalami mujizat dan pertolongannya. Alkitab kita terlalu banyak menceritakan kisah-kisah yang mustahil untuk dilakukan, dikerjakan manusia. Tapi bagi Tuhan tak ada perkara yang mustahil. Bukan hanya jalan mujizat ketika kita berjumpa dengan sesuatu yang tidak mungkin kita taklukkan. Tapi yang kedua ini juga penting. Supaya membuat kita rendah hati. Ketika kita berhasil. Ketika kita sukses. Ketika kita melewati segala sesuatu yang kayaknya tak mungkin bisa ditempuh awal-awal. Tuhan intervensi. Tak seorang pun di antara kita yang bisa berbangga hati, bersombong hati. Karena kita tahu semuanya karena karya Tuhan di dalam hidup kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah. Perjalanan Yesus di kota Nazaret, di kota di mana dia dibesarkan. Kita belajar mengapa penduduk di sana tidak mengalami banyak pertolongan mujizat. Dari situ kita akan dapat untayan demi untayan hikmat. Bagaimana hidup yang penuh mujizat. Saya berdoa itu pun yang kita alami dalam kehidupan kita. Mari buka Alkitab kita bersama-sama, Lukas pasal yang keempat. Ayat yang ke-16. Mari kita lihat bagaimana orang-orang di kota Yesus di mana dibesarkan tidak banyak mengalami mujizat. Dan justru doa saya kebalikannya. Justru setiap kita dalam perjalanan hidup kita sering mengalami mujizat. Mengalami interferensi ilahi. Karena pada dasarnya kita manusia. Banyak ketidaksanggupan. Banyak ketidakmampuan. Bahkan dalam perencanaan kita pun. Kita sudah merencanakan pun tetap saja ada hal-hal yang luput daripada pemandangan kita ketika kita buat perencanaan. Banyak hal-hal unpredictable. Banyak hal-hal yang tidak terprediksi. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu Saudara, justru membuat kita makin mengandalkan Dia kan. Kalau semua serba terprediksi, kayaknya kita gak butuh Tuhan. Karena kita bisa jadi Tuhan atas diri kita sendiri dan atas keadaan. Tapi ternyata hidup manusia tidak seperti itu. Dalam perencanaan pun banyak hal yang luput. Banyak hal yang tidak terkontrol. Tapi justru disitulah jalan mujizat. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang kebetulan, tahukah ketika kita mendengar firman. Ketika kita merenungkan firman. Ketika kita dalam connect group, dalam komunitas. Lalu mungkin ada topik tertentu yang dibahas. Ada perikop tertentu yang dibahas. Atau ketika kita beribadah minggu begini secara online. Firman Tuhannya hidup penuh mujizat, tak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di dalam perjalanan orang-orang percaya ketika berhadapan dengan firman. Oleh karena itu sikap hati kita selalu harus menghargai firman Tuhan. Ketika kita saat teduh, ada jemaat saya dengar membacanya sudah bagus sekali berurutan. Perjanjian lama dan perjanjian baru mereka baca berurutan. Meskipun kita bisa hitung, kalau 4 pasal setiap hari kita bisa selesaikan satu Alkitab kita dalam 1 tahun kurang. Kalau 3 pasal sehari, ya 1 tahun mungkin lebih sedikit. Dan tidak kebetulan sebetulnya setiap ketika kita membaca Alkitab. Atau mendengarkan firman. Tak ada yang kebetulan. Oleh karena itu selalu siapkan hati kita. Karena ingat, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Informasi? Bukan. Pendengaran dari berita? Bukan. Pendengaran dari sesuatu yang viral di media sosial? Bukan. Iman selalu timbul dari yang namanya mendengar firman Kristus. Oleh karena itu hargai setiap firman yang kita dengar. Pada kesempatan dimanapun, mau saat teduh pribadi, mau di gereja, mau di rumah masing-masing ibadah online, mau lewat connect group, mau diskusi dengan teman sahabat rohani, dengan pemimpin rohani, mengucapkan firman, membahas firman. Tak ada yang kebetulan, karena disitulah iman kita muncul. Karena Tuhan mau menyertai kita, Dia mau melakukan mujizat dalam hidup kita. Tanpa iman,
mujizat itu tidak bisa kita alami. Tapi iman dari mana? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau kita mendengarkan firman, punya hati yang haus dan lapar, dia mau ngomong sesuatu supaya muncul iman, persis seperti konteks Alkitab, seperti konteks ayat atau Alkitab yang sedang dibahas. Iman timbul di situ karena Tuhan mau membuat hidup kita penuh dengan mujizat. Ada 3 berita penting yang Yesus sampaikan. Ayat 19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan yang pertama. Yang kedua, penglihatan bagi orang-orang buta. Yang ketiga, membebaskan orang-orang yang tertindas. Pembebasan kepada orang tawanan. Kabar baik Bapak Ibu Saudara. Berapa lama kita sudah diikat dengan dosa? Diikat dengan kuasa kegelapan. Firman Tuhan diberitakan, mujizat mau dikerjakan dalam hidup kita. Supaya kita dibebaskan. Kita terikat, terbelenggu. Mungkin hari ini kita tidak terpenjara secara fisik. Di belakang jeruji besi itu mungkin kebanyakan kita tidak sedang berada di situ. Tapi berapa banyak penjara keputusasaan, penjara kekecewaan, penjara kuasa kegelapan, penjara kutuk seperti jeruji besi yang mengelilingi hidup kita. Dan Tuhan berkata, aku diutus untuk memberitakan kabar baik kepada kita orang-orang yang demikian. Supaya kita dibebaskan, supaya orang-orang tawanan dibebaskan. Dan kepada orang-orang buta, supaya orang itu melihat, bukan buta secara jasmani. Meskipun buta secara jasmani pun saya percaya Yesus sampai hari ini sanggup mencelikan mata orang buta secara jasmani. Tapi lebih penting daripada itu, buta secara rohani. Tidak mengerti arah, tidak mengerti tujuan. Sehingga heran ketika uang semakin banyak, ketika bisnis semakin berhasil, karir semakin meningkat, hidupnya semakin kacau. Karena buta secara rohani, gak mengerti apa kehendak dan rencana Tuhan. Dan kepada orang-orang yang tertindas, kata firman Tuhan, Yesus berkata untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Bapak Ibu Saudara, tertindas karena apa? Tertekan karena apa? Dia ada dalam hidup kita. Supaya hidup kita penuh mengalami mujizat, kebaikan dan anugerah Dia. Dia masih berkarya sampai hari ini. Oleh karena itu buka hati kita. Jangan keraskan hati kita. Yesus mau interferensi, Dia mau menjamah hidup kita. Apa yang membuat kita merasa tertindas? Hal-hal apa yang membuat kita tertekan? Sehingga kita merasa jenuh dengan kehidupan. Sehingga kita merasa kehidupan itu bukan sesuatu yang menyenangkan kembali. Pekerjaan merupakan jadi penderitaan. Pelayanan menjadi beban yang membebani kita. Sekolah, kuliah, demikian juga keluarga, pernikahan. Kita jadi orang tua, sepertinya kita tertekan. Yesus ada untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang untuk datang. Ternyata tak semua orang mampu menghandle kedekatan. Bukan berarti mereka dekat Yesus lalu melihat keburukan Yesus, enggak. Yesus adalah manusia yang sempurna. Tapi mereka jadi biasa. Nah, hati-hati dengan perkataan jadi biasa ini. Karena biasa ketemu sehari-hari, akhirnya hal ini yang berkurang. Perhatikan. Rasa hormat, rasa respect. Ketika kehilangan rasa respect dan hormat, menganggap biasa pribadi Yesus. Disitulah justru akhirnya Tuhan tidak bisa banyak berkarya dalam hidup kita. Kebanyakan mungkin dari kita, saya nggak tahu berapa jumlahnya, tapi mungkin lahir dari keluarga Kristen. Soal gereja itu kita ini sudah sejak kecil pun ikut, hari ini kita disebut gereja anak, ikut sekolah minggu zaman dulu istilah lama. Berdoa, mesbah keluarga saat itu biasa. Baca Alkitab itu loh, orang tuaku sering kutip Alkitab, berdoa biasa, ke gereja biasa. Tapi lihat keluarga nggak ngalami mujizat mungkin. Lalu kita berpikir sebagai anak, sebagai anggota keluarga. Berarti Tuhan pun juga adalah hal pribadi yang biasa. Kadangkala kedekatan, kalau kita tidak jaga respect, kehilangan respect, kehilangan hormat, disitulah justru jebakan kita tak mengalami mujizat atau pertolongan Tuhan.
Seharusnya semakin dekat dengan pribadi Tuhan, semakin kenal Dia, semakin kita respect, semakin kita kagum dan hormat. Semakin kita menyadari bahwa tanpa Dia kita tidak bisa melakukan apa-apa. Yesus, Tuhan berkata, Alkitab kita mencatat, kepada orang yang karib denganku, kunyatakan kekudusanku. Bayangkan Musa yang begitu karib. Hanya soal, perhatikan Bapak Ibu Saudara, memukul batu atau memerintahkan batu itu untuk mengeluarkan air, hanya pukul atau ngomong. Musa jengkel, dia pukul, pem. Tuhan berkata, karena kamu melanggar kekudusanku, kamu gak bisa masuk ke tanah perjanjian. Bayangin, hanya beda mukul sama ngomong, bedanya apa sih? Sama-sama keluar air kok. Mungkin kalau dilakukan bukan oleh Musa, mungkin saya berpikir Tuhan tidak akan semarah itu. Tapi siapa Musa? Musa adalah seseorang yang dekat dengan Tuhan. Sehingga kepada orang yang demikian, Tuhan berkata, kunyatakan kekudusanku. Seharusnya semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin kita respect. Semakin kita kagum dan hormat. Sudah berapa lama kita jadi orang Kristen? Sudah berapa sering kita melayani? Sudah berapa sering hal yang kita lakukan berulang-ulang dalam pelayanan, lalu kita tidak lagi persiapan, tidak lagi berdoa cari wajah Tuhan. Karena sudah biasa. Istilahnya sambil pejam mata aja sudah bisa khotbah, sudah bisa mungkin kalau yang melayani praise and worship atau yang melayani yang lain, bidang-bidang yang lain. Kita akhirnya menganggap enteng, menganggap rendah. Disitulah mujizat Tuhan tak bisa terjadi. Disitulah hal-hal yang supranatural tidak lagi bisa terjadi. Kenapa orang kecewa? Karena yang terjadi tidak seperti yang diharapkan. Kecewa dengan kondisi, dengan pekerjaan, kecewa dengan pemimpin, kecewa dengan gereja, kecewa dengan orang tua, kecewa dengan pasangan, kecewa. Tahukah Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar untuk tidak mudah kecewa dalam hidup kita. Karena peristiwa kejadian atau orang-orang di sekeliling kita pasti bisa mengecewakan kita. Kita harus yakin bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kalau kecewa kita biarkan bertumbuh, hasil yang kedua adalah kita menolak Tuhan kita. Kecewa masih mending, karena apa? Karena mungkin masih ke gereja, masih lakukan aktivitas rutinitas agamawi. Meskipun kalau hanya sekedar aktivitas, kehilangan kuasanya juga. Tapi minimal dia masih ada pegang imannya. Tapi kalau sudah menolak, dia mulai tinggalkan Tuhan. Hati-hati kalau kita biarkan kecewa itu bertumbuh. Kita menolak dia. Dan akhirnya kalau hati kita sudah tawar, kita sama sekali tidak percaya kepada Tuhan. Tidak heran, disitulah mujizat tidak bisa terjadi. Ironis, kota di mana Yesus dibesarkan di Nazaret. Harusnya kan kota Yesus dibesarkan berarti kan orang itu sering ketemu dengan Yesus. Harusnya kan menurut pandangan kita, harusnya di kota itu paling banyak mujizat. Tapi justru yang terjadi sebaliknya. Paling sedikit atau minim mujizat dilakukan. Ironis gak? Ironis gak kalau di tengah-tengah keluarga Kristen, justru paling sedikit mujizat terjadi. Ironis atau tidak, justru di tengah institusi Kristen, mujizat paling sedikit terjadi. Ironis atau menyedihkan gak? Menyedihkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, punya sikap hati yang benar. Kenapa orang Nazaret tidak mengalami mujizat? Karena mereka kecewa. Setelah kecewa dibiarkan menolak. Dan akhirnya betul-betul tidak percaya. Sepanjang cerita ini kita bisa belajar. Kalau orang Nazaret tidak banyak mengalami mujizat. Berarti bagi kita yang ingin mengalami banyak mujizat, penuh mujizat. Berarti aplikasi yang pertama. Jangan kecewa apapun yang terjadi. Jangan pernah kecewa. Mau kondisi baik tidak baik, jangan kecewa. Dan kekecewaan gak boleh dipelihara. Yang kedua aplikasinya, kalau kita pengen hidup kita penuh dengan mujizat, lakukan bagian kita dengan tekun dan dengan rajin. Ada kata-kata yang sangat terkenal di kalangan orang Kristen, katanya ora et labora. Artinya kita berdoa tapi juga bekerja. Atau bekerja jangan lupa berdoa. Lakukan saja bagian kita. Yang ketiga, bagaimana kita mengalami hidup kita dipenuhi oleh mujizat.
Percaya saja kepada Tuhan. Lakukan bagian kita. Sisanya izinkan dia intervensi. Percaya saja. Kalau 3 hal itu ada dalam hidup kita, saya berdoa hidup kita penuh dengan mujizat. Hidup kita penuh dengan hal-hal yang supranatural. Hidup kita penuh dengan intervensi ilahi.